Kronologi satu keluarga tewas tertimpa tembok SPBU yang roboh di Tebet, diduga fondasi rapuh. Kronologi tembok SPBU di Jalan Tebet Barat Dalam 2, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024, roboh tewaskan satu keluarga. Dalam peristiwa ini, satu keluarga tewas karena tertimpa tembok yang roboh diduga lantaran fondasi yang rapuh. Kejadian ini terjadi saat korban sedang berada di dalam warung tertimpa tembok. 3 di antaranya tewas di lokasi kejadian. Robohnya tembok ini menimpa sebuah warung makan yang berada di belakang tembok. Nahasnya saat peristiwa itu terjadi, terdapat satu keluarga yang sedang berada di dalam warung. Adapun satu keluarga yang tewas terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuannya. 3 orang, satu keluarga meninggal dunia di tempat, ujar Yoki selaku Komandan Regu Rescue Sudin Damkar Jakarta Selatan Sektor Tebet dikutip dari Kompas.com. Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Sementara satu anak selamat setelah dilindungi oleh ibunya. Namun nahasnya nyawa ibunya justru tak bisa diselamatkan. Yoki terdapat 2 anak lain di tempat kejadian. Tetapi, keduanya selamat. Satu anak selamat karena tertahan badan sang ibunya. Sementara, satu anak lagi selamat karena tengah berada di seberang jalan. Dilansir dari Kompas.com, jajaran Polsek Tebet masih menyelidiki kasus tembok roboh di SPBU Jalan Tebet Barat Dalam 2 RT 01, RW 03 yang menimpa satu keluarga pedagang gado-gado. Korban yakni pasangan suami istri, Pasutri Samedi Irianto, 80, dan Tio Chin Nio, 72, anak Ami Kusuma Dewi, 30, yang tewas di lokasi kejadian, kemudian cucu Fabian, 10 terluka. Kapolsek Tebet, Kompol Murodi, mengatakan berdasar keterangan awal pihak pengelola SPBU tembok dengan tinggi sekitar 4 meter dan panjang 15 meter itu memang sudah tidak kokoh. Kondisi kemiringan tembok ini sudah diketahui pengelola SPBU beberapa waktu lalu sebelum kejadian dan sudah sempat dibahas dengan keluarga korban yang berdagang di lokasi. Saat proses olah TKP pun jajaran unit reserse kriminal, Reskrim Polsek Tebet pun mendapati kondisi sisa tembok yang masih berdiri dalam kondisi miring atau sudah tak kokoh. Murodi menuturkan hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak pengelola SPBU guna memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam kasus. Dari hasil penyelidikan jajaran unit Reskrim Polsek Tebet, SPBU tersebut merupakan milik perorangan atau swasta, tidak dikelola secara langsung oleh pihak PT Pertamina.